Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel yang keren ini. Kali ini saya akan mengajak Anda semua, sahabat-sahabat saya, untuk menghafal Pancasila. Pancasila belakangan ini menjadi sangat seru diperbincangkan. Sebelum saya mulai perbincangan ini, saya ingin kita semua membaca Pancasila. Bisa jadi di antara saya, Anda, dan kita semua ada yang sudah lupa dan tidak menghafal. Tenang aja, kalau tidak menghafal itu hal yang biasa. Yang bahaya adalah tidak mengamalkan, ya kan? Aduh, Pancasila memang pemersatu bangsa. Oleh karena itu, penting buat kita semua untuk mengamalkan. Ya, kalau tidak hafal, tinggal menghafal. Tapi coba saya baca. Jadi yang tidak hafal, coba ikutin saya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu bunyi dari 5 sila. Pancasila memang menjadi topik yang tidak akan pernah habis kita bahas. Sebab Pancasila tidak sekedar ditegaskan sebagai ideologi bangsa, tetapi Pancasila juga adalah simbol pemersatu bangsa. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk sedikit berbincang-bincang tentang Pancasila. Di parlemen, DPR kita sedang menyiapkan satu rancangan undang-undang yang mengatur tentang haluan ideologi Pancasila. Pada topik ini, saya akan mencoba mengajak Anda semua untuk mengingat kembali pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada pidato ini banyak sekali naskah-naskah penting dan menjadi ide besar lahirnya Pancasila. Pada pidato Bung Karno tanggal 1 Juni di depan Badan Persiapan Upacara Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno menegaskan 5 poin tentang Pancasila. Yang pertama, tentang kebangsaan Indonesia, penegasan Pancasila dari Bung Karno, ide besarnya. Yang kedua, tentang internasionalisme atau pri kemanusiaan. Dan yang ketiga, tentang mufakat dan demokrasi. Yang keempat, tentang kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, Bung Karno menempatkan sila yang pertama pada Pancasila saat ini menjadi ide yang kelima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Bung Karno ini padat nilai dan merefleksikan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar dan kita bisa bertahan hari ini. Oleh 9 tim perumus, Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan merekalah kemudian dalam satu panitia kecil merumuskan ide-ide besar Bung Karno ini dalam rumusan 5 sila Pancasila. Rumusan pidato Bung Karno tentang Pancasila di hadapan tim Badan Persiapan Upacara Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian disempurnakan ide besar Bung Karno itu dalam rumusan 5 sila Pancasila. Sesungguhnya itu telah tegas dan jelas bahwa Pancasila adalah ideologi yang sudah final dan tidak perlu lagi kita perdebatkan. 9 perumus Pancasila mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan seterusnya. Dalam rumusan Pancasila yang padat nilai, mereka bebas dari kepentingan golongan dan kelompok.
Mereka berangkat dari satu kepentingan besar, yaitu keindonesiaan. Itu gagasan yang diletakkan oleh mereka pada hati dan pikiran mereka dalam merumuskan ide besar Bung Karno, kemudian menjadi sila Pancasila. Pilihan pada menempatkan ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama harusnya kita pahami sebagai penyatuan seluruh kekuatan bangsa, mulai dari suku, agama, dan berbeda bangsa. Kemudian meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama. Sesungguhnya itu adalah narasi besar dari penyatuan perbedaan yang ada pada kita. Implementasi ketuhanan yang Maha Esa itulah kemudian seluruh agama di Indonesia semua memahami Pancasila adalah seperangkat nilai yang kemudian diimplementasikan dalam kesadaran dan peran agamanya masing-masing. Sehingga kita tidak lagi berbeda dan harus berdebat tentang Tuhan. Oleh karena kita masing-masing memiliki kepercayaan dan keyakinan masing-masing yang telah kita anut. Dan negara memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menganut agama berdasarkan keyakinannya. Ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga sangatlah tidak tepat kalau rumusan ide besar dari rancangan undang-undang haluan ideologi negara itu sebagai konstruksi besar dari penetapan ideologi Pancasila. Karena sesungguhnya Pancasila adalah ideologi. Karena itu kita tidak perlu lagi rumusan haluannya. Yang perlu kita rumuskan adalah implementasi nilai-nilai Pancasila secara nyata. Dan implementasi nilai Pancasila itu bukan bermasalah pada rakyat, tetapi bermasalah pada negara. Soal keadilan sosial, kesejahteraan, dan seterusnya. Sampai pada soal agama masih saja diotak-atik oleh negara. Ini soal besar kita. Saya akan membahas terus satu sila dan sampai sila kelima. Ikuti saya terus di channel ini.